Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya sedang kecewa karena tadi malam tim saya kembali tumbang ketika menghadapi rival berat saya di Liga. Dan kebetulan hari ini kita berada di pekan yang sangat krusial karena semua manajer hari ini sedang berusaha keras agar timnya bisa meraih trofi pertama musim ini, yaitu trofi Cup. Oke guys, jadi saya ingatkan lagi sebelum pertandingan, pastikan kamu sudah melatih semua pemain kamu untuk mendapatkan bonus latihan maksimal 10% untuk tim dan individu. Dan pastikan juga kondisi pemain kamu bugar serta moral pemain mantap agar semua pemain inti dan cadangan siap bermain di final. Karena tadi malam tim saya kalah telak di Liga, jadi semua pemain inti dan cadangan moralnya menurun. Jadi sebelum pertandingan saya biasanya akan memberikan motivasi pada pemain inti dan beberapa pemain cadangan agar di final mereka bisa bermain lebih baik lagi dan melupakan kekalahan tadi malam. Setelah kita memberikan motivasi dan semangat kepada setiap pemain, moral mereka menjadi lebih baik. Mereka merasa lebih percaya diri untuk memenangkan pertandingan. Karena moral sama pentingnya seperti kondisi pemain dalam sepak bola. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Atau jika ada yang ingin ditanyakan seputar game Top 11, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Insya Allah jika tidak sibuk, saya akan segera membalasnya. Oh iya, saya ingatkan lagi buat semua teman-teman, khususnya para sultan yang ingin membeli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Kamu bisa cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Kiano Store menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di Kiano Store juga menerima top up banyak game favorit seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire, dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi nih para sultan, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Pastikan kamu masuk lewat link Instagram yang ada di deskripsi video ini untuk menghindari akun-akun palsu yang berniat menipu teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak buat semua teman-teman atas kepercayaannya. Oke guys, gimana nih perjalanan teman-teman musim ini? Apakah sampai di final atau sudah gugur lebih dulu? Dan saya harap buat teman-teman yang sekarang berada di final, semoga teman-teman juara. Dan buat teman-teman yang hari ini gagal, tetap semangat. Mudah-mudahan musim depan kamulah juaranya. Tetap semangat, tetap berusaha, dan saya percaya kamu pasti bisa. Oke guys, jika kita lihat dari kualitas mutu keseluruhan The Kingdom, yaitu tim asal Thailand, di atas kertas mereka memang sebenarnya tidak terlalu diunggulkan. Tapi di final seperti ini, di pertandingan penting seperti ini, kita tidak boleh meremehkan lawan begitu saja. Meskipun terkadang mereka tidak diunggulkan, tapi bisa saja mereka justru yang akan mengalahkan tim kita. Jadi kita harus tetap optimis, kita harus tetap semangat, kita harus tetap berusaha. Apapun yang terjadi di pertandingan final seperti ini, kita harus mewaspadai tim lawan. Jangan sampai kita meremehkan mereka. Jadi setiap tim yang lolos ke final, mereka adalah tim terbaik. Ingat itu. Setiap tim yang lolos ke final, mereka adalah tim terbaik. Mereka sudah mengalahkan tim-tim besar lainnya sampai ke babak yang sangat penting ini guys. Oke, pertandingan akan segera berlangsung antara Indonesia versus tim asal Thailand, The Kingdom. Ya, jika kita lihat dari mutu kedua kesebelasan, memang The Kingdom sebenarnya tidak terlalu diunggulkan. Tapi saya ingatkan lagi, mereka memiliki kualitas pemain yang cukup bagus. Mereka sudah sampai di final. Mereka adalah salah satu tim terbaik saat ini. Oke pemirsa, kick off babak pertama sudah dimulai. The Kingdom menguasai bola, dan kali ini saya menggunakan strategi bertahan untuk menekan pemain-pemain di Kingdom yang mencoba menggunakan strategi parkir bos. Kali ini berbahaya sekali. Dimas Derajat berhasil mencetak gol cepat di menit kedua. Stefano Lillipali mengirim umpan crossing dan diselesaikan dengan sangat baik oleh Dimas Derajat. Skor menjadi 1-0.
Indonesia kali ini mencoba menyerang kembali. Ada Witan Sulaiman umpan pada Sadil Ramdhani, ada Dimas Derajat. Sayang sekali Perez berhasil menghentikan serangan Indonesia di menit ke-7. Skor masih 1-0. Formasi yang digunakan The Kingdom yaitu strategi parkir bus, formasi 4-1-2-1-2 tanpa striker murni. Jelas mereka bermain bertahan untuk bisa menghentikan serangan-serangan dari Indonesia. Kali ini Dimas Derajat, Kalman melakukan pelanggaran terhadap Dimas Derajat. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan. Dimas Derajat ancang-ancang 1-2 tendang langsung dan hampir saja Klose melakukan penyelamatan yang sungguh gemilang. Tepisannya sangat luar biasa, menggagalkan tendangan yang dilakukan oleh Dimas Derajat. Di menit 15 Indonesia kembali membangun serangan. Kali ini Sadil Ramdhani umpan kepada Mark Rock, mencoba bermain-main di area tengah lapangan. Masih bisa ada Dimas Derajat di sana, mencoba melewati 3 pemain berbahaya sekali. Ada Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani tendang langsung dan gol. Sadil Ramdhani berhasil membawa Indonesia unggul 2-0 atas Thailand The Kingdom. Ya, Indonesia berhasil unggul atas The Kingdom, tim asal Thailand pemirsa. Dimas Derajat kali ini, ada Witan Sulaiman, giring bola kembali pada Evan Dimas Darmono. Jauh ke depan maksud yang dituju ada Sadil Ramdhani. Berbahaya sekali. Sadil Ramdhani berhasil melewati penjagaan dan gol. Sadil Ramdhani berhasil mencetak gol keduanya dan membawa Indonesia unggul 3-0 atas The Kingdom, tim asal Thailand ini pemirsa. Jelas Indonesia ngamuk di pertandingan ini. Mereka mencoba menghancurkan pertahanan kokoh yang diterapkan oleh Thailand. Sayang sekali Elkan Bagot melakukan pelanggaran yang cukup keras, berbahaya. Apakah The Kingdom berhasil mencetak gol dari situasi bola mati ini pemirsa? Berbahaya nih. Untung saja bola masih melambung di atas mister gawang. Tendangan yang cukup keras dilakukan oleh pemain The Kingdom. Indonesia setelah menelan kekalahan melawan skuad Brazil di Liga, dan tentu saja ini membuat Indonesia semakin sulit dan semakin gol kembali tercipta. Sadil Ramdhani berhasil mencetak gol ketiganya, hat-trick di menit ke-30, membawa Indonesia unggul 4-0 pemirsa. Setelah Indonesia kalah menghadapi skuad Corinthians, skuad Brazil yang bermain luar biasa di Liga dan memupuskan harapan Indonesia untuk mempertahankan trofi Liga. Dan lagi-lagi Dimas Derajat membawa Indonesia unggul 5-0 atas The Kingdom. Serangan demi serangan yang dilakukan Indonesia sangat tepat sekali. Penyelesaian yang luar biasa oleh penyerang-penyerang Indonesia membawa Indonesia unggul 5-0 di menit 39 pemirsa. Ya, Indonesia kembali mencoba menyerang. Ada Marco Rizal umpan kepada Stefano Lillipali, ada Dimas Derajat dan hampir saja penyelamatan yang luar biasa dilakukan oleh penjaga gawang The Kingdom. 5 gol tercipta di menit 40. Indonesia melakukan segalanya untuk bisa meraih trofi pertama musim ini, yaitu trofi Cup, trofi yang bisa mengobati rasa kekecewaan setelah gagal untuk mempertahankan trofi Liga musim ini pemirsa. Marco kembali membangun serangan dari area tengah, mencoba sayang sekali Perez melakukan pelanggaran terhadap Marco. Tendangan bebas akan dilakukan kembali. Ada Dimas Derajat ancang-ancang tendang langsung dan gol. Tidak, ternyata penyelamatan yang sangat berlian dilakukan oleh Klose. Tidak ada gol tercipta. Skor masih 5-0. The Kingdom masih berusaha keras untuk bertahan. Tidak ada serangan-serangan yang efektif yang dilakukan oleh pemain The Kingdom di babak pertama ini pemirsa. Paruh waktu mereka bermain tidak cukup bagus, terutama penjaga gawang mereka yaitu Klose yang mendapatkan nilai 4,6, sedangkan pemain bertahan mereka, back mereka juga tidak bisa menghentikan serangan-serangan yang dilakukan oleh penyerang-penyerang dari Indonesia. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di sisi lapangan. Terima kasih atas dukungannya. Berkat kalian tim saya bisa mendapatkan lebih banyak penguasaan bola. Kali ini peluit babak kedua sudah dibunyikan. Indonesia masih belum puas dengan 5 gol yang sudah bersarang ke gawang The Kingdom. Kali ini Asnawi Mangku Alam. Asnawi mencoba melewati penjagaan. Asnawi sayang sekali, terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa. Tendangannya masih melambung di atas mister gawang The Kingdom, tim asal Thailand. Kali ini Indonesia sebenarnya sudah cukup tenang, tapi karena semalam sakit yang didapatkan Indonesia ketika menghadapi bahaya sekali, dan Stefano Lillipali gol. Sadil Ramdhani berhasil mencetak gol di menit ke-52 dan Indonesia unggul 6-0 atas The Kingdom. Ya, ini adalah pembalasan yang sangat luar biasa setelah kekalahan menghadapi skuad Corinthians, tim asal Brazil. Indonesia unggul 6-0 atas The Kingdom.
Dan ini membuat Indonesia lebih percaya diri. Indonesia kembali mencoba menyerang. Ada Evan Dimas Darmono di sana, umpan kepada Sadil Ramdhani. Sadil masih umpan ke tengah, masih bisa dipotong, serangan balik tercipta untuk The Kingdom. Berbahaya, umpan 1-2 dilakukan. Coba menggiring bola melewati 3 penjagaan, masih bisa dipotong dengan sangat baik oleh Pratama Arhan. Menit 60, Indonesia masih unggul 6-0. The Kingdom masih berusaha untuk memperkecil ketertinggalan meskipun sulit, tapi mereka tetap berusaha keras. Denny Frog mencoba menggiring bola dari area tengah dan Marco membayang-bayangi apakah akan terjadi gol. Tendang langsung dan masih bisa ditepis dengan sangat baik oleh Nadeo Argawinata di menit 65. Tendangan keras dari penyerang The Kingdom masih bisa dimentahkan oleh Nadeo. Menit 71, Indonesia kembali mencoba menyerang. Ada Marco di sana pemirsa, umpan melebar ke sisi sebelah kanan. Ada Stefano Lillipali mencoba menggiring umpan crossing, disuruh saya. Oh, tidak, ternyata Kambuaya. Oh, sayang sekali Kambuaya, tendangannya masih melambung, tidak terlalu tepat sasaran dan gagal, tidak ada gol tercipta. Oh, sayang sekali. Oke, mohon maaf pemirsa, ada sedikit kendala jaringan yang tidak cukup baik. Di sini skor masih 6-0 untuk keunggulan Indonesia di menit 87 kali ini. Indonesia terus-menerus menekan pertahanan The Kingdom, tim asal Thailand. Irianto masuk menggantikan Asnawi Mangku Alam di menit 87. Kali ini The Kingdom mencoba untuk menyerang dari area tengah, umpan kepada Hilton di sana pemirsa. Ada reflex mencoba melewati, masih bisa dipotong dengan sangat baik. Ada Marco di sana, umpan kepada Stefano Lillipali. Oh, ternyata tackle yang luar biasa dilakukan oleh Perez di menit 88. Tidak ada gol tercipta, skor masih 6-0 untuk keunggulan Indonesia. Kali ini Indonesia mencoba membalas serangan. Ada Witan Sulaiman, umpan kepada Sadil Ramdhani mencoba menggiring. Oh, masih bisa dipotong. Penyelamatan yang sangat baik dilakukan oleh pemain bertahan The Kingdom. Pemain Indonesia sudah mulai kelelahan dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Indonesia berhasil mengangkat Trophy Cup setelah mengalahkan The Kingdom, tim asal Thailand, dengan skor telak 6-0 tanpa balas. Jelas kemenangan ini bisa mengobati rasa luka yang diderita oleh pemain-pemain timnas Indonesia setelah gagal mempertahankan trofi liga. Indonesia berhasil menghancurkan pertahanan kokoh yang diterapkan oleh The Kingdom, dan jika kita lihat di sini Indonesia lebih banyak menguasai jalannya pertandingan, total 62% penguasaan bola berbanding 38% dari The Kingdom. Kemudian untuk man of the match pertandingan sendiri yaitu Sadil Ramdhani yang berhasil mencetak 4 gol di pertandingan kali ini. Dia bermain sangat bagus, didukung oleh Dimas Derajat yang berhasil mengemas 2 gol. Mereka bermain sangat baik, kombinasi yang luar biasa. Di sini ada Stefano Lillipali, Dimas Derajat, dan juga Sadil Ramdhani. Pemain bertahan dari The Kingdom bermain tidak cukup bagus di pertandingan kali ini. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di sisi lapangan, yaitu Coach Pau, Coach Topanjaya Aminur, Coach One Piece, kemudian Coach Julia, Coach Jul Chelsea, Coach ST Pierre, Coach Rio, Coach Gus Wellis, dan Coach Pastur Rizky. Selanjutnya ada Coach Nata yang telah hadir di sisi lapangan dan mendukung saya. Terima kasih banyak, berkat dukungan dari teman-teman tim saya bisa mendapatkan lebih banyak penguasaan bola. Berkat teman-teman juga tim saya juara. Oke, dan saya ucapkan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.